Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Sri Esti Nurani SPT, CKP Angkatan 7 dari Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Koneksi antar materi ini saya sajikan dalam model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Pada peristiwa, momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah 1. Mempelajari modul 1.1 filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik dan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Kedua, memahami filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana seorang guru menuntun murid dan pernyataan beliau tentang merdeka belajar serta pembelajaran sesuai kodrat anak. 3. Menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara beserta penerapannya di kelas dan di sekolah. Momen yang paling menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah 1. Melaksanakan aksi nyata atau penerapan dari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, mengerjakan setiap tugas modul dengan batas waktu sehingga membutuhkan pemikiran dan tenaga ekstra dan ketepatan pembagian waktu antara tugas sekolah dan tugas calon guru penggerak. Yang ketiga, mengerjakan tugas kolaborasi yang hanya diberikan waktu 1 hari untuk berdiskusi bersama rekan calon guru penggerak. Pada perasaan, saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan berada di ruangan yang gelap gulita dan tidak dapat melihat yang ada di sekelilingnya. Ilmu dan pengalaman berharga selama pelatihan calon guru penggerak ibarat cahaya terang di kegelapan, sehingga saya dapat melihat yang terjadi di sekeliling saya. Saya merasa senang, bersyukur, dan bertambah percaya diri melangkah dibandingkan saat gelap atau sebelum mengikuti pelatihan. Materi pelatihan, penugasan, dan pengalaman selama pelatihan membuka wawasan saya mengenai mendidik murid sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menuntun, memerdekakan belajar sesuai dengan kodrat anak, sehingga memberikan pencerahan bagi diri saya dalam menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Juga memberikan pelajaran pada diri saya untuk senantiasa melakukan refleksi tentang cara pandang saya terhadap murid, cara transfer ilmu kepada murid, dan nilai serta peran guru sehingga masih perlu belajar dan banyak yang harus dibenahi. Saya mendapatkan pencerahan dan memotivasi diri saya untuk selalu menjadi lebih baik dalam pembelajaran di kelas dan berbagi ilmu dari pelatihan calon guru penggerak. Pada pembelajaran, sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa 1. Guru hanya transfer ilmu sehingga hanya mengejar selesainya materi yang harus dicapai. Akibatnya, murid banyak yang tidak memahami materi terlihat pada nilai evaluasi di bawah KKM, sehingga menjadi permasalahan bagi guru karena nilai tidak sesuai dengan harapan. Yang kedua, guru kurang mengenal karakteristik murid. Saat pembelajaran, semua murid diperlakukan sama, tidak memperhatikan minat, bakat, latar belakang, cara komunikasi, sehingga manajemen kelas jelek. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada guru, sehingga murid hanya sebagai objek.
Yang keempat, guru menilai murid berdasarkan nilai kognitif saja, sehingga pembelajaran berfokus pada nilai KKM. Pada pembelajaran praktik yang menuntut nilai psikomotorik, nilai kognitif masih menjadi patokan murid yang pintar. Di kognitif akan pintar juga di psikomotoriknya. Yang kelima, pemberian hukuman tegas untuk mendisiplinkan murid, sehingga murid belajar di bawah tekanan, dendam, dan adanya paksaan. Yang keenam, saya tidak pernah merefleksikan apa yang sudah saya kerjakan selama pembelajaran di kelas. Dan yang ketujuh, saya tidak pernah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu, satu, menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua, menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga, mendorong berkolaborasi, yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid, yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Saya juga harus mampu menerapkan nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Penerapan ke depan, rencana pengembangan diri saya yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah: 1. Berpihak pada murid. Saat pembelajaran di kelas, saya bersikap menuntun, menanamkan merdeka belajar sesuai kodrat anak, yaitu alam dan zaman. Dengan menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani, guru sebagai pemimpin pembelajaran menuntun murid dengan cara di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan, sehingga pembelajaran efektif dan menyenangkan dapat mengakomodasi kebutuhan masing-masing murid sesuai kodrat alam dan zamannya. Yang kedua, mandiri. Saya termotivasi untuk mengembangkan diri dengan melalui pengembangan diri melalui pelatihan-pelatihan. Yang ketiga, reflektif. Saya memiliki pola pikir terbuka dan selalu melakukan evaluasi diri. Yang keempat, kolaboratif. Saya bekerja sama dalam komunitas praktisi di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah dalam mencapai tujuan pembelajaran murid, juga menjadi coach bagi guru lain, terutama yang terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran bagi murid di sekolah. Yang kelima, inovatif. Saya senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Guru bergerak Indonesia maju.